adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan materi yaitu tentang pembinaan mental beragama, dan untuk materi nanti akan langsung disampaikan oleh yang terkasih Sir Edwin Sero SPD. Dipersilakan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua. Peserta didik yang baru, apa kabar hari ini? Tentunya harapan kami guru-guru luar biasa. Pada kesempatan hari ini, Sir akan memberikan materi tentang pembinaan mental agama di sekolah. Peserta didik yang baru, pendidikan dimanapun dan kapanpun masih dipercaya orang sebagai media yang ampuh untuk membentuk kepribadian anak ke arah kedewasaan. Pendidikan agama adalah unsur terpenting dalam pendidikan moral dan pembinaan mental. Pendidikan moral yang paling baik sebenarnya terdapat dalam agama, karena nilai-nilai moral yang dapat dipatuhi dengan kesadaran sendiri dan penghayatan tinggi tanpa ada unsur paksaan dari luar. Dasarnya dari keyakinan beragama. Karenanya keyakinan itu harus dipupuk dan ditanamkan dari kecil sehingga menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepribadian anak sampai ia dewasa. Melihat dari sini, pendidikan agama di sekolah mendapat beban dan tanggung jawab moral yang tidak sedikit, apalagi jika dikaitkan dengan upaya pembinaan mental remaja. Usia remaja ditandai dengan gejolak kejiwaan yang berimbas pada perkembangan mental dan pemikiran, emosi, kesadaran sosial, pertumbuhan moral, sikap dan kecenderungan, serta pada akhirnya turut mewarnai sikap keberagaman yang dianut, itu pola beribadah. Para peserta didik yang baru, pada usia remaja ditinjau dari aspek mental, kekritisan dalam merangkum pemikiran-pemikiran keagamaan mulai muncul. Kekritisan yang dimaksud bisa berupa kejenuhan atau kebosanan dalam mengikuti uraian-uraian yang disampaikan guru agama di sekolah. Apalagi jika metodologi pengajaran yang disampaikan cenderung monoton dan berbau indoktrinasi. Jadi mereka telah mulai menampilkan respon ketidaksukaan terhadap materi keagamaan yang dipaketkan di sekolah. Para peserta didik yang baru, sebenarnya akar permasalahan yang timbul dari kekurang senangan remaja terhadap paket materi pelajaran
keagamaan di sekolah terletak pada minimnya motivasi untuk mendalami agama secara lebih intens. Yang lebih sederhana lagi ialah pelajaran agama yang mereka dapat di sekolah kurang memberikan aplikasi dan solusi praktis dalam keseharian mereka. Apalagi waktu mereka lebih banyak dihabiskan dengan nonton televisi, jalan-jalan ke mall. Tapi sekarang tidak bisa jalan ke mall karena pandemi. Para peserta didik yang baru, meski banyak juga remaja kita yang melakukan aktivitas positif seperti remaja masjid atau remaja Kristen yang selalu berupaya untuk selalu dekat kepada Tuhan Allah, untuk selalu memberikan waktu untuk beribadah di gereja, di kolom, di kegiatan ibadah remaja, dan lain sebagainya. Guru agama sebagai toladan dan sumber konsentrasi remaja yang menjadi peserta didiknya. Mampukah ia menjadikan dirinya termasuk masalah, materi, serta metodologi yang dipergunakan sebagai referensi utama bagi peserta didiknya, yang seluruhnya remaja itu dalam mengembangkan sikap keberagamaan yang tidak sekedar merasa memiliki agama, melainkan sampai kepada pemahaman agama sebagai komprehensif komitmen yang mengatur kehidupan seseorang dan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, sehingga nantinya remaja-remaja tersebut merasakan ibadah sebagai perwujudan sikap keberagamaan intrinsik. Sangat pentingnya atau malah lebih penting dibanding nonton televisi, jalan-jalan, kura-kura, dan lain sebagainya. Satu hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan oleh para guru agama di sekolah ialah materi pelajaran agama yang disampaikan di sekolah. Hendaknya selalu diorientasikan pada kepentingan remaja. Seorang guru agama harus bisa menanamkan keyakinan bahwa apa-apa yang ia sampaikan bukan demi kepentingan sekolah atau kepentingan guru agama, melainkan demi kepentingan remaja sendiri atau demi kepentingan adik-adik itu sendiri. Karenanya pemahaman akan kondisi objektif kejiwaan remaja mutlak diperlukan oleh para guru agama di sekolah. Seorang guru agama harus senantiasa dekat dan akrab
dengan permasalahan remaja yang menjadi peserta didiknya, agar mampu menyelami sisi kejiwaan mereka. Dan materi pelajaran agama pun harus terkesan akrab dan komunikatif, sehingga otomatis sistem pengajaran yang cenderung monolog satu arah, indoktriner, terkesan sanggah karena hanya membicarakan halal dan haram. Karena itu harus dihindari untuk kemudian diganti dengan sistem pengajaran yang lebih menitik beratkan pada penghayatan dan kesadaran dari dalam diri sendiri. Hal ini mungkin saja dilakukan baik dengan mengajak peserta didik bersama-sama mengadakan ritual peribadatan dalam rangka penghayatan makna ibadah. Para peserta didik yang baru, saya mengajak supaya para siswa untuk terjun langsung dalam kegiatan organisasi keagamaan, agar kita selalu mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, agar kita terus diberkati segala usaha, cita-cita dan harapan kita. Jadi intinya mereka tidak hanya mendengar atau mengetahui saja, melainkan dilibatkan dalam permasalahan yang terdapat dalam materi pengajaran agama di sekolah. Para peserta didik yang baru, namun di atas semua itu, yang paling penting adalah keterpaduan unsur keluarga, lingkungan, masyarakat, kebijakan pemerintah di samping sekolah dalam rangka turut menanamkan semangat beragama yang ideal di kalangan para remaja. Karena tanpa kerjasama terkait antar unsur-unsur tersebut, mustahil akan tercipta generasi muda, remaja yang berkualitas. Jadi demikian dulu materi tentang pembinaan mental agama di sekolah, dan sekali lagi jaga iman, jaga imun sesuai anjuran pemerintah dan agama, agar kita terus diberikan kekuatan kesehatan, jaga jarak, cuci tangan. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah materi kita pada kesempatan ini.